Masa Prapaskah identik dengan aksi puasa pembangunan. Hal ini kita dihadapkan dengan kepedulian dan semangat pertobatan. Bersama podcast Komsas Dayu, kita akan mengunjungi Paroki Santa Teresa Dayu bersama dengan Romo Antonius Hadi Cahyono. Hari ini kita akan berbincang-bincang tentang aksi puasa pembangunan, mulai dari puasa, pantang, dan berdirma. Kita akan menemui Romo Antonius Hadi Cahyono, Romo Paroki Santa Teresa Dayu. Sugeng dalu Romo. Gung. Dari mana? Ini dari jalan-jalan sekitar sini Mo. Oh, lah. Mohon maaf mengganggu kesibukannya Mo ini. Ora sibuk. Lagi ada kesibukan apa ini Romo? Santai-santai. Nggih Mo, ini kami dari Komsos Paroki Dayu ini mau mengenal lebih banyak, terutama nanti untuk pengertian kepada umat, pada khususnya tentang aksi puasa pembangunan. Oh, ya, boleh. Dengan senang Kebetulan nih Romo termasuk dalam komisi hati. Yo, PP. kebetulan. Gung. Romo, iya. ini khususnya untuk saya dan umat itu yang tahunya tentang APP itu kan puasa, kemudian pantang, kemudian melakukan kegiatan amal kasih begitu. Nah, ini kan lebih banyak apa yang harus kita serap itu kan dari Romo itu seperti apa? Misalkan untuk puasa Ya. Puasa, pantang dan puasa. Terus derma atau itu. berdirma gitu. Tapi kan tidak hanya itu sebenarnya. Nggih. Masa Prapaskah disiapkan dengan juga ada renungan, ada devosi, maka ada olah rohani, olah jiwani, lalu juga ada olah tadi aksi pantang puasa. Jadi seperti yang sekarang dilakukan oleh panitia kunjungan-kunjungan Ya. di lingkungan-lingkungan ini. Ya, praktekan di lingkungan itu. Ya. Berarti untuk tinggal tadi itu enggak harus dilakukan setiap hari Jumat, tapi bagaimana kita mendirmakan kegiatan-kegiatan positif kita setiap hari gitu. Ya, nanti kita lihat lebih detailnya, lebih mudahnya. Kita ngobrol-ngobrol, dibuat nyaman dulu aja. Oke. Ya. Nah, ini ada kotak-kotak yang sudah disiapkan Ini mau ben jelas. Jadi Mo, bagaimana Mo untuk APP ini? Ya, APP itu kan sebuah gerakan sebenarnya untuk untuk lebih memaknai perayaan Natal itu secara nanti prosesnya semakin dalam dan kita semakin siap dan untuk menyambut perayaan penuh sukacita kita. Maka ada berbagai macam kegiatan. Ya. Tadi yang saya sebutkan ada olah rohani, ada olah jiwani, ada pantang dan puasa dan derma ya begitu. Jadi satu paket itu untuk mengisi supaya roh dari perayaan itu juga lalu punya makna. Ya. Selain kita secara umum maknanya jelas, ya, puncak dan sumber iman kita nanti dalam perayaan dan pekan suci itu, pekan Trihari Suci, dipuncai dengan seperti itu. Tapi kita pun coba menyiapkan diri supaya hidup kita juga harus mengalami perubahan. Maka bentuk dari pertobatan nanti juga secara konkretnya sebenarnya. Secara lebih kita mensyukuri apa yang dikaruniakan oleh Tuhan. Sebenarnya kita itu memulainya itu dari hari awal sampai nanti ketika perayaan puncak. Ya Rabu Abu pasti. Ya, Rabu Abu itu. Rabu Abu sampai puncaknya dengan pekan suci. Pekan suci. Pekan suci. Secara sederhana Mo ini sebelum nanti masuk ke apa yang menjadi tugas Romo Anton di komisi aksi puasa pembangunan ini. APP. APP nggih. APP baik. Untuk bagi saya nih Mo, kan saya itu menjalankan APP, menjalankan aksi pantang puasa, kemudian dan berdirma ini kan kadang sering bolong-bolong gitu. Nah ini bagaimana Mo untuk menyikapi pribadi seperti saya ini supaya tidak larut dengan apa yang saya lakukan ini. Ya, kita lihat untuk spesifik ya itu salah satu kekasannya dari masa Prapaskah yang diisi selain dengan buku renungan. Ini kan ada renungan APP nih. Nah, renungan dengan tema tertentu yang dikontekskan dengan situasi dan kondisi dan juga apa ya semangatnya.
lalu diolah, digali, lalu memunculkan buku renungannya. Di situ ada doa, ada mendengarkan sabda, lalu mencoba mengolah sabda itu. Maka ada ini buku. Mengajar di wakil lingkungan setiap minggunya. Setiap minggunya Berarti sekali. ini sekaligus menjadi kontrol kita ya mungkin. Setiap kali kita melakukan kegiatan doa bersama, Ya. pasti kita akan meneladan apa yang ada ini untuk di di sini. Semarang ini khusus ada bukunya. Untuk Keuskupan Agung Semarang. Ya khusus. Secara yang paling khusus yang mungkin agak berbeda yang baru. Nah nanti dengan aksi puasanya diberi pengingat sebenarnya. Nah dengan kalender. Oh, dengan kalender. Nah ini sebenarnya ada ditata ini. Wah bagus. Tata lalu juga sudah ada kotaknya. Nah, ini ada spesial ini. Oh iya. Nah ini ada anak, ibu, bapak ini. Ini maksudnya bagaimana? Ya maksudnya bahwa namanya pantang puasa itu kan kewajiban setiap jiwa, setiap pribadi. Pribadi itu punya kewajiban untuk pantang dan puasa sebagai orang Katolik itu menghayati itu. Dan terlebih sebagai orang Katolik apabila sudah berkeluarga ya mungkin mendidik putra putrinya secara Katolik dengan itu salah satu positifnya. Ini, tapi ini menekankan maka ada banyak ayah sudah tidak melakukan. Nah nanti ketika sudah melakukan dicentang-centang ini harinya. Nah tetapi harus kita lihat dulu konsepnya ya, pantang dan puasa itu kan 40 hari kita. 40 hari. 40 hari di kalender sudah jelas sebenarnya. Nah di kalender itu tinggal contohnya. Nah 40 hari. Nah, 40 hari pantang dan puasanya. Cuma puasa yang wajib itu 2 kali sebenarnya. Rabu Abu dan Jumat ini Agung. Nah, pada saat itu ini yang wajib semua ini puasa kita itu dengan makan hanya sekali puasa satu hari. Nah dari misalnya kalau kamu makan 3 hari, sehari itu 3 kali, yang 2 hari misalnya kamu makannya memilih siang. Berarti yang pagi dan siang, sore atau malam itu dimasukkan di dalam ini sebagai bentuk kegiatan ini. Bentuk kepedulian. Terus hari-hari yang lain maka disebut pantang puasa 40 hari. Berarti kan hari-hari juga pantang dan puasa kalau memang menghendaki lebih daripada itu puasanya. Berarti boleh-boleh saja ya? Boleh itu bebas. Tapi yang wajib yang memang kita wajibkan itu pada saat Rabu Abu dan Jumat Agung. Tetapi bukan berarti yang lain tidak puasa, boleh. Terutama pantangnya. Nah, kalau pantang berarti pantang ringan dan pantang berat. Kalau pantang ringan itu mengurangi saja. Mengurangi dari yang disenangi, keinginan yang disenangi. Lalu kalau kemudian pantang beratnya itu menolak yang disenangi. Nah, berarti sama sekali. Sama sekali menolak disenangi. Nah, maka terus dicentang kalau sudah, maka ada Rabu terus Kamis. Nah, yang merah ini Jumat ini. Merah ini, merah ini. Nah, ini pantang dan pantang berat ini. Pantang berat. Yang wajib ya. Jadi ringannya ya hari-hari yang selain itu dan pantang beratnya di Jumat ini, Rabu dan Jumat ini sampai terakhir Jumat Agung. Nah, menolak. Kalau yang mengurangi lah, ketika dia mengurangi yang dikurangi dimasukkan di situ. Yang semangatnya yang dikurangi dimasukkan di situ. Yang ditolak itu juga dimasukkan yang keinginan itu, yang dalam arti menolak sama lain disenangi selama pantang. Ini sampai 19 April itu sampai Pasca. Nah, Pasca ini puncak malamnya, malam tersuci. Nah, berarti untuk di kalender APP ini umat Paroki Santa Teresa Sedayu ini sudah ada komplit untuk panduan kita supaya kepedulian dan pertobatan kita benar-benar nanti tertuang menunaikannya lebih komplit seperti itu. Ada bapak, ada ibu, ada anak. Silakan nanti bisa dicontreng seperti itu. Nah, ini tinggal. Wah, enak banget ini tinggal sebenarnya mengingat saja. Saya melakukan. Kalau udah melakukan ya sudah berarti mau enggak. Tapi jangan dibuat-buat gitu loh. Maka nanti kita lihat secara detail dulu ya, secara detail supaya lebih mudah. Soal semangatnya ini rohnya jangan sampai kehilangan. Mengapa ada pantang? Kan ada doa juga dilakukan, tetap renungan, tapi juga ada yang namanya sangkas dan ini boleh dikatakan induk. Maka salah satunya adalah pantang dan puasa. Tapi pantang dan puasa ini sebagai bentuk apa atau sebenarnya mengapa harus pantang dan puasa?
Boleh dikatakan ini sebagai rekonsiliasi kepada diri sendiri sebenarnya. Maka kalau kita melihat tujuannya sendiri dari pantang dan puasa, itu sebenarnya umat diajak untuk memahami bahwa pantang dan puasa, ingat ya, menjadi jalan untuk semakin mengenal diri sendiri sebenarnya. Mengukur awal diri sendiri, mana tuh yang menjadi kesenanganku, keinginanku. Lalu nanti juga diolah soal bagaimana dari itu yang saya senangi itu, lalu saya coba, saya kendalikan, tidak harus selalu dipenuhi, lalu kemudian yang saya senang itu saya coba bagikan. Maka kalau kita melihat poin pentingnya ya, dari pantang dan puasa ini adalah sebenarnya umat beriman itu ya perlu belajar untuk membedakan ini dalam pentingnya. Ya. Antara apa yang dibutuhkan dan apa yang diinginkan. Adalah kalau keinginan itu didelok, wah aku sing kan mau foto. Kebutuhan itu, padahal kebutuhan itu sangat terbatas. Ya. Sedangkan keinginan itu tidak terbatas. Lah keinginan mana tahu yang paling itu yang harus saya pilih dan memang coba saya bilang. Lalu yang kedua juga soal hasrat. Untuk memenuhi keinginan seringkali kadang-kadang apa ya, kita bisa belajar membuat kita itu keluar dari batas kemampuan atau kepantasan kadang-kadang. Karena menuruti keinginan itu sebenarnya hanya mampunya segini, tapi hanya untuk mengejar keinginan itu, lalu kita melakukan di luar batas kemampuan kita. Yang ketiga, pantang dan puasa itu mengendalikan. Nah, ini poin penting, ini penting loh. Ini mengendalikan, bukan apa yang kita butuhkan, tetapi apa yang kita inginkan. Biasanya keinginan itu kalau dilatih untuk tidak harus selalu dipenuhi, tapi dikendalikan. Nah, ini untuk pantang dan puasanya. Nah, lalu kan ada pantang dan puasa derma. Ini kalau untuk derma itu setiap harinya mungkin. Oh iya, kalau mengikuti kalender itu 40 hari. Berderma, menjalankan amal kasih sesuai dengan ajaran kasih Tuhan. Ya, nah, sederhana sebenarnya, hanya mengurangi, mengendalikan tadi keinginan yang paling sering juga dihidupi, keinginan yang kadang saya ingin ini, senangi ini. Gitu. Maka saat ini yang kedua ada soal derma. Tadi kan berjalan untuk diri sendiri sebenarnya mengendalikan. Lalu bagian ketiga ada derma. Pantang, puasa, dan derma. Sebenarnya ini bentuk dari apa? Sebagai rekonsiliasi, tobatan kepada sesama sebenarnya. Maka kalau kita melihat dari tujuannya, sebenarnya umat itu diajak untuk apa? Membangun kepedulian, ini kata pentingnya. Membangun kepedulian kepada sesama. Poin pertama ya. Dan apa? Turut mengambil tanggung jawab untuk menghadirkan kehidupan yang lebih sejahtera. Maka nanti kita lihat, maka ketika dia melakukan pantang dan puasa itu dimasukkan sebagai bentuk derma. Nah, derma itu ya itu tadi sebagai bentuk saya ketika saya itu peduli kepada sama saya. Saya bertanggung jawab sebagai sesama yang juga mempedulikan soal kesejahteraan mereka, terutama yang membutuhkan. Maka kalau kita melihat poin pentingnya di situ, amal kasih dan derma ini sebenarnya menumbuhkan pengharapan bagi siapa? Mereka yang membutuhkan pertolongan, ini penting. Kita membutuhkan pertolongan. Seperti kemarin mungkin banyak paroki juga melakukan aksi donor darah. Itu salah satunya. Terus kemudian bakti sosial sekarang yang terjadi. Karena nanti kalau sudah terkumpul kan terus dibagi, disebarkan, lalu dibagikan kepada yang membutuhkan pertolongan itu. Lalu yang kedua, amal kasih dan derma juga dapat menjadi sarana membangun rekonsiliasi kita kepada sesama akibat apa? Dosa ketidakpedulian. Jadi orang kalau dia tidak peduli dengan sesama itu dosa. Ini suatu yang baru ini. Yang memang perlu kita lihat bahwa ketika kita tidak peduli dengan sama itu juga dosa. Maka disebut dosa apa? Dosa ketidakpedulian. Seolah menutup mata. Padahal Tuhan itu, Tuhan Yesus selalu karya-karyanya itu kan demi kepeduliannya dengan kita sampai nanti menderita, sengsara, apa karena peduli. Kemarin setelah kita melakukan pengakuan dosa di 40 hari ini sudah harus menjaga pertobatan batin itu lebih ke situ. Tapi ini konkret, ini pertobatan konkret. Tidak hanya ngomong tapi aksi.
ya kan? Iya. Aksi ini konkret dan nyata, tidak hanya saya bertobat, bentuknya wujud pertobatan apa? Apakah hanya dari mulut saya bertobat lalu tidak peduli dengan sama? Dengan diri sendiri pasti jelas ada pengendalian dan sebagainya, Ada aksi nyatanya aksi ya, nyatanya, tapi juga secara khusus konkretnya dihidupi melalui itu. Nah, ini kalau pantang puasa kita, ciri khasnya di situ. Dalam keluarga pun juga seperti itu gitu. Kita Ya. sebagai keluarga Katolik, Karena bagaimana kita mengolah keluarga kita menjadi keluarga yang mampu mengaktualisasikan dharma. ya karena memang apa, puasa. pantang dan puasa ini jiwa, bukan kolektif. Soal kemudian kesepakatan bisa kolektif, tapi secara pribadi ada yang namanya keinginan, kan pantangnya pasti ada masing-masing, beda antara Beda. suami, antara ibu dan anak kan beda. Nah, itu yang dia. Iya. Maka bukan soal diberitakan, bukan soal nominal jumlahnya 5 juta begitu, bukan. Berarti Tapi yang soal ada yang dalam betul-betul sini, yang saya pantangkan, yang saya puasakan, itulah yang betul-betul harus menjadi ketulusan ini yang coba saya bagikan. Saya bentuk mau peduli, yang saya lakukan itu saya wujudkan dalam kepedulian ini saya berikan. Saya tidak mau mengurangi itu ataupun menolak itu lalu saya masukkan untuk mereka. lebih bermakna Jiwa. kita Ya, mengumpulkan rutin. rutin setiap hari Daripada daripada ketika tanggal 17 atau 18 dipukul langsung rata. pukul rata. Maka bukan soal jumlah nominalnya, tapi jumlah baju itu berapa kali Makna yang terkandung berapa kali dari- kamu melakukan Nggih. pantang dan puasa itu, maka kita dibantu. Ini hanya alat bantu loh ya. Nggih. Mengingat saja, maka ditempel lalu diingat gitu kan. Kadang-kadang kita sering lupa, sama itu kan belum, kalau belum tinggal tengok, oh belum lah ya hari ini. Nah itu. Dan ini harus dilihat ya, bahwa gereja ini juga menghadirkan gereja yang betul-betul secara lebih luas loh sebenarnya. Gereja yang solider, Ya. yang juga memiliki jiwa sosial. Gereja Maka dalam artian ya, luas ini ya, Bang. karena apa? Umat juga diajak sebenarnya tujuannya itu untuk apa? Memahami semangat solidaritas adalah semangat dasar hidup gereja Katolik universal. Gereja universal, semangat solidaritas. Paguyuban umat yang terbangun saat Iya. ini. Ya karena apa? Gereja itu hidup kan pentingnya ya. Gereja itu hidup dan berkembang dalam semangat solidaritas dan subsidiaritas berbagi. Tanpa hal itu, Wah, ya apa kita? Kalau menjadi gereja yang egois, eksklusif itu sudah. saling bersaing. Bahkan dengan nanti kan ya satu- dibantu juga ketika kita berbagi itu dengan semua. Tidak hanya orang Katolik, tapi juga yang lain yang membutuhkan pertolongan. Nah, tentu harapannya juga berbuah loh ini, secara internal juga berbuah, secara eksternal juga gereja itu berbuah. Apa lagi? Lalu mau untuk dari Komisi Ramadan yang saat ini sedang diberikan tugas oleh Bapak Uskup ini, ada apa lagi mau yang ada Ya. di laptop ini? Ya, tapi saya pasti jelas mensosialisasikan gerakan ini supaya kita tidak kehilangan Allah, semangatnya tidak kehilangan. Maka diingatkan akan semangat ini. Bahwa pertobatan itu juga harus pertobatan menyangkut sesama. Iya. Maka juga doa derma ini. Dan realitasnya ya mencakup semua loh ini ya. Ketika kamu melakukan ini juga mencakup semua seluruh Indonesia. Jadi gerakan ini adalah gerakan serentak emang. Serentak. Seluruh Indonesia dulu induknya di Semarang sebenarnya. Kita sebagai di situ awal mula induk ini di Semarang, lalu menjadi gerakan gereja Indonesia secara khusus. Kalau untuk aksi puasa pembangunan ini apakah terjadi di negara-negara lain, Mas? Ya ada, sebenarnya ada. Dengan ciri khas Karena dan- memang ada pertobatan itu masih sama, maka Iya. ada kepedulian. Cuma soal bentuk mekanismenya dibuat seperti apa. Semarang mengambil langkah seperti ini untuk mengingatkan bahwa pantang dan puasa derma itu kewajiban setiap jiwa. Dibantu dengan sarana. Ingat ini sarana ya. Iya. Sarana bantu, memudahkan, mengingatkan. Itu. Maka ada kota dibuat, ini kan ada lingkungan siapa, ada ya ibu, ada kalendernya, bahkan juga ada katekesinya. Katekesinya. Maka saya menyampaikan supaya itu sampai betul, bukan hanya menjadi gerakan yang kok biasa nih, Iya. tapi tanpa makna, tidak dipahami. Maka ya tugas saya hanya menyampaikan ini.
Dan nanti tentu saja ketika sudah terkumpul, saya yang menyalurkan. Menyalurkan kembali kepada Ya, mereka yang yang membutuhkan. membutuhkan. Maka ada tim APP Topikepa Kepan. khusus juga Jogja Barat. Kepan, Nah, bertanggung jawab saya memastikan itu sampai kepada yang membutuhkan. Maka saya juga harus bersosialisasi, mengajak umat. Nah, bicaranya supaya mereka menyadari ya, dan memberi mereka juga supaya peduli, lalu bagaimana membantu mereka di tengah keterpurukan mereka itu, lalu supaya merasa diringankan dan kalau sebisa mungkin semakin sejahtera kan gitu. Maka digunakan untuk itu. Jadi untuk umat secara keseluruhan, sebenarnya ini bukan masalah terlambat atau tidak terlambat kita melakukan gerakan aksi puasa pembangunan ini, tapi mulailah dari hari ini gitu. Dari kalau yang kemarin belum memulai secara seperti kalender ini belum ada kata terlambat ini. Setiap hari itu ada kesempatan. Moga-moga sekarang ini menjadi pembelajaran. Nah, besok tahun depan itu sudah semakin mendalami lagi. Maka ada katekese juga bisa dilihat di situ semangatnya. Yang akan dilihat semangatnya, jangan sampai lupa rohnya. Nilai maknanya ada situ ya, ini yang sekarang sering dilupakan. Maka ketika itu sungguh sudah kecekel, lalu ketika dia melakukan itu pasti dengan sukahati dan penuh sukacita dan kegembiraan. Iya. Karena seperti bacaan ini tadi penuh belas kasih Untuk semangatnya seperti sebelah pada mereka yang membutuhkan. Romo, terima kasih atas bincang-bincangnya. Sedikit lebih kita mengerti apa yang dimaksud dengan gerakan aksi puasa pembangunan. Dan nantinya ini akan serentak, bukan hanya paroki tapi seluruh Indonesia. Tidak ada kata terlambat untuk memulai aksi ini, karena semuanya itu nanti kita akan kembali lagi kepada Tuhan, bagaimana kita secara ikhlas ini untuk berpantang, berpuasa, kemudian berdirma. Ya itu kan bisa lihat tuh dari moto paroki kita kan, penuh berkah jadi berkat. Siap, nggak akan pernah kekurangan kita itu. Kalau sudah menyadari berkah, saya bersyukur, pasti mau berkat. Dan Tuhan mengasihi orang yang peduli dengan mereka yang membutuhkan itu, bahkan melakukannya tentu saja dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Wes mesti jadi berkat. Terakhir statement terakhir, closing statement dari Romo Anton untuk umat khususnya paroki Santa Teresa Sedayu. Ya, mari kita gunakan waktu yang ada ini sebagai rahmat, berkat, bersyukur, memuji, muliakan Tuhan atas kebesarannya, ya kan? Dengan macam-macam gerakan itu, mari kita buat dengan penuh ketulusan, dengan penuh kesungguhan. Tentu ini akan menjadi semangat yang menumbuhkan kegembiraan. Gembiraan bagi kita, sukacita bagi kita, tapi juga sukacita di hadapan Allah yang mengasihi kita, terutama yang telah memberikan putranya sendiri untuk kita, kan? Terus untuk kebaikan kita, mendamaikan kita, dan rahmat-rahmat yang lain yang kita terima dalam perayaan puncak iman kita ini. Itu saja. Terima kasih Romo Anton atas waktunya. Mungkin di lain kesempatan kita bisa ngobrol lebih panjang. Siap. Baik, untuk umat secara keseluruhan yang saat ini menonton tayangan ini, kita kembali lagi sekali lagi diajak untuk berpantang, berpuasa, dan juga mendirmakan diri kita secara ikhlas dan secara khusus untuk Tuhan. Itu, Romo Anton, terima kasih. Oke, sip, Bung. Tagline Paroki Santa Teresa Sedayu. Paroki Santa Teresa Sedayu, penuh berkah, jadi berkat. Jos.